semuanya. Kita ketemu kembali di acara Atlantis Series. Malam ini adalah malam yang ke-29. Kita masih berdiskusi tentang udara, di mana menginjak serial yang ketiga ya. Beberapa sebentar saya lihat Mas Agung. Oke, belum ada. Beberapa minggu lalu kita ada interupsi, yaitu berantas. Kita cerita berantas. Nah, demikian juga malam ini interupsi juga, yaitu tentang gunung meletus dan UFO. Halo Mas Agung. Halo, Pak Ya, Faris Mas Agung. Ya. Oke, ini sengaja Mas, saya bikin kejutan. Jadi, nah ini kejutan saya seperti ini. Jadi ini UFO Mas. Jadi gunungnya kan udah meletus. Gunungnya udah meletus, jadi tinggal toppingnya hilang, tinggal ini. Ini caping anak saya dulu. Oke Mas, malam ini kita masih bicara udara, namun untuk menyikapi kejadian akhir-akhir ini, terutama minggu terakhir, ini kan banyak gunung meletus Mas. Nah, ini kan kebetulan juga kita lagi membicarakan tentang tentang udara. Nah, ini kaitannya ternyata menarik, ada fenomena UFO lah yang dikaitkan dengan gunung dan sebagainya. Nah, saya rasa ini momen yang bagus. Jadi kita interrupt flyer atau slide yang disiapkan oleh Mas Nogo. Kemarin hanya sampai 9 slide. Nah, ini saya interrupt dengan foto-foto dan sebagian video, Mas. Jadi malam ini agak spesial. Jadi ada beberapa video yang nantinya kita ingin Mas Agung membahas lebih detail malam ini, 1 jam ke depan. Oke Mas, udah siap Mas? Iya. Halo, ya, Pak. Halo, kedengeran ya? Sudah Pak. Oke. Ya. Oke Mas, jadi kita nggak bacain pertanyaan. Jadi kita mulai dari ini Mas. Pulau Lembata Mas ya. Ini saya pasin dulu. Nah, jadi tempat ini akhir-akhir ini beberapa hari yang lalu diberitakan di koran-koran, di media, di medsos juga bahwa terjadi letusan Mas ya di sini. Dan saya googling, ternyata ini di NTT letaknya, dan ada juga ini rekan kita yang ngikutin, tapi di Pulau K ya rupanya ya, K Island itu sebelah timur lagi. Mbak Wijaya Anak biasanya hadir. Nah, di Lembata ini ternyata ada satu gunung yang aktif. Gunung ini ternyata meletus sejak 1600-an Masehi. Jadi ini gunung yang ternyata berbahaya juga. Nah, ini saya minta Mas Agung membahas sedikit Mas, kan kaitannya masih ada udara. Ini apa Mas ini Mas? Di sini ini ada apa Mas? Di Pulau Alor ini kelihatannya Pulau Alor, Solor. Kalau saya dulu waktu SD baca majalah Bobo, majalah Tom Tom, itu katanya di situ banyak alien Mas. Gimana Mas? Iya. Kan berdasarkan ini loh Pak ya, mata angin kita nyebut utara itu kan lor. Sedangkan dari penyebutan orang Jawa itu mata angin itu ada lor itu adalah utara. Nah kemudian juga ada ini kan istilah olor itu biasanya kan digunakan untuk istilah ular besar yang menjadi ini sarana untuk kalau mau berangkat ke keraton sana, keraton selatan, keraton Atlantis gitu. Itu kan
legenda itu ada di beberapa cerita dari Babat Mataram ya. Jadi keberadaan nama-nama yang mengandung nama lore itu memang akan berhubungan dengan hal tersebut ya Pak. Jadi itu ada sesuatu yang disembunyikan memang di sebelah sana juga itu. Dan ini seperti yang sudah saya beritahukan beberapa minggu yang lalu bahwa ini kok sudah mulai terjadi abrasi pantai selatan ya, terutama di daerah-daerah yang berpantai berpasir hitam. Sehingga ini pasti nggak lama lagi pasti akan ada beberapa gunung yang meletus karena dari posisi abrasinya sudah jauh melebihi dari yang dulu. Jadi pasti ini tidak cuma satu, tapi nanti ini akan ada beberapa. Dan ternyata ada juga yang dari luar Jawa. Jadi ini sebetulnya kan sekalian toh untuk ngecek kalau misalkan nanti sudah turun pasirnya itu coba dicek nanti kan kandungan garamnya pasti ada gitu. Terus kemarin sayangnya masang fire cuma di satu pantai ya. Jadi kalau ada beberapa pantai mungkin akan lebih bagus dan sehingga supaya agak lucu gitu kalau ada gunung ngeluarin flyer. Depan ada di tadinya kita kemarin lagi masang di pantai mana itu ya lupa itu Mas Mahmud yang masang karena kita tinggal terlalu sibuk semua sehingga pada nggak sempet sehingga akhirnya hanya satu teman yang berhasil masang di satu pantai itu pun jumlahnya mungkin nggak begitu banyak. Jadi ini sekalian semoga nanti ada flyer yang turun Pak ya. Jadi kita tunggu. Jadi itu yang paling penting karena di sini pada dasarnya kita ingin membuktikan dulu bahwa ini tidak alami gitu. Kalau alami berarti tidak ada gunung ngeluarin flyer, tidak ada gunung ngeluarin pasir yang dari laut gitu, pasir yang ada garamnya gitu. Gitu, Pak. Setelah Merapi kemarin kan Semeru Mas ya. Nah ini apa kira-kira ada indikasi tidak alami juga Mas? Semuanya nggak mungkin alami Pak. Semua tidak mungkin alami karena semua ini ada yang bikin. Jadi kalau kita masih berprinsip bahwa ini alami ya mungkin kita akan tertutup dari hal-hal yang seharusnya kita perhatiin gitu. Lah untuk menunjukkan bahwa ini tidak alami, minimal ternyata ada video yang kemudian kemarin dikirim sama teman yang dari sana yang menunjukkan ada sesuatu benda yang melayang itu kan Pak. Mungkin videonya bisa diputar dulu untuk menunjukkan bahwa ini loh ternyata ada loh bahwa ini tidak alami. Oke, ini lokasinya Mas ya, yang ya lokasinya. Ini Mas ya. Itu letusannya, itu video dari teman ya, yang dikirim dari teman dari sana. Kalau kita melihat di bagian atasnya sendiri itu juga bentuknya kan lucu, itu hampir menyerupai piringan menyala itu, yang bagian atas. Terus nanti ada benda yang seperti terbang gitu, warna hitam di sebelah kanan itu kalau nggak salah. Nanti akan ada seperti itu nanti. Cuman mungkin kelihatan apa enggak ya kalau pakai video seperti ini ya. Kalau melihat langsung kelihatan Mas. Jelas sih. Ada di detik 44, coba kita tunggu. Tadi saya play. Ini di detik berapa sekarang Pak? Ini 46. 46. Kalau 44 udah lewat dong. Nah, di sini nih, kelihatannya di sini nih Mas. Nah, di sini. Nah itu ya itu kanan ya. Kanan. Ya, yang hitam itu ini kan jadi, kanan atas itu. Jadi di sini, nah ini kanan atas ini kalau saya geser sedikit aja udah hilang. Jadi hitungannya detikan aja ini. Nah ini. Kalau atasnya ini juga gitu Mas ya. Atasnya juga bentuknya caping Mas ya. Ya, Enterprise besarnya di situ gitu. Tapi cuma ditutupin supaya nggak kelihatan kan. Dan dalam kondisi seperti itu kan tidak mungkin ada pesawat masuk ke sana kan, jadi nggak mungkin diteliti dengan cara seperti itu. Jadi emang ada, jadi emang ada sesuatu yang mengendalikan ini semua ada. Jadi bukan sesuatu yang alami. Karena kalau alami pasti tidak ada efek-efek seperti itu. Mungkin fotonya Pak, ada fotonya juga itu yang sudah di crop. Foto yang di crop warna apa yang di lingkaran merah itu loh Pak, benda melayangnya di lingkaran warna merah gitu. Ini yang tadi ya, yang bukan video, ini, yang foto ini kan. Bentar. Ini Mas ya. Ini kan foto itu kelihatan. Ya, itu kelihatan kan ada sesuatu yang hitam di situ itu. Itu
bukan kita nambahin gambar loh, memang ada sendiri itu dikirim sama temen dari sana karena ada yang aneh di situ gitu. Dan itu cuma kelihatan dalam detik doang kan. Jadi memang ada sesuatu yang ikut di sana gitu loh. Bahwa ini terkendali apa tidak. Kalau tidak terkendali kan mereka pasti bertindak. Tapi kalau masih terkendali kan. Jadi memang ada yang merencanakan dan ada yang melakukan gitu. Jadi bukan alami. Gitu. Nah, kira-kira apa Mas ya itu ya? Pertanda apa ya? Kan ada 3 kerajaan besar yang jelas. Dan tiga kerajaan besar itu semuanya tidak kerajaan primitif, semuanya sangat besar. Jadi ada Medang Kamulyan yang terkenal dengan nama Medang Kamulyan, sehingga kalau dalam bahasa Jawa kan orang-orang dari Medang Kamulyan itu kan biasanya disebut, kalau orang Jawa kan ada anak-anak itu nyebutnya Le kan, jadi kalau anak-anak dari Medang Kamulyan jadi ya Lemurian gitu. Itu kerajaan pertama yang juga mempunyai teknologi seperti itu ya. Dan kebetulan itu bagian dari negara kita di wilayah di masa lalu yang juga masih eksis di masa sekarang gitu. Yang kedua kan ada Atlantis di selatan yang juga mempunyai seperti itu, Pak. Yang ketiga juga ada dari Mojopahit juga mempunyai seperti itu. Saya tidak ngomong Majapahit, Pak ya. Saya ngomongnya Mojopahit gitu. Karena kalau Majapahit kan diklaim di Jawa Timur, kalau Mojopahit kan saya klaim dekat Cibubur gitu. Dekat sekali dengan Cibubur. Jadi saya ngomongnya Mojopahit. Berarti di sini kalau saya tidak ngomong UFO karena kan kalau UFO kan unidentified flying object, jadi tidak teridentified ya. Kalau di sini saya ngomongnya teridentified Pak, karena dari 3 kerajaan. Jadi kalau nggak MFO Mojopahit flying object ya AFO Atlantis flying object, kalau enggak ya LFO Lemurian flying object gitu. Jadi untuk dalam kasus ini, kalau karena ini wilayahnya di sebelah situ, itu harusnya itu masih masuk wilayah MFO, jadi bukan UFO. Ya. Karena tadinya sih kita mau ngomongnya IFO, Pak. Karena identified flying object, bukan unidentified. Kalau orang Barat mungkin unidentified, kalau bagi kita semuanya identified flying object, nggak ada yang unidentified. Gitu. Nah, kan dulu Mas Agung di awal-awal sesi ini menceritakan Laut Selatan yang kelihatannya menyimpan misteri. Ternyata lore ini juga menyimpan misteri juga, Mas. Iya, sebenarnya kan tadinya memang merencanakan kita kan memang buka untuk 3 kerajaan, tapi pelan-pelan karena kan kita coba dari yang selatan dulu. Kenapa? Karena yang selatan ini paling gampang dijelaskan dan ada sejarahnya kontak dengan kerajaan Mataram ya Pak ya. Terus kemudian data sejarahnya mungkin masih ada beberapa yang orang mengerti gitu. Terus kalau misalkan saya ngomong tentang Mojopahit, mungkin nanti bisa beralih ke hal-hal yang sifatnya sara, jadi mending saya nggak membahas itu terlalu panjang gitu. Terus kalau misalkan yang Lemurian, nanti dikira dianggap ngarang cerita, walaupun nanti ada buktinya, gitu. Karena di sini kan tentang 3 kerajaan besar yang semua itu masih aktif semua dan tidak jin gitu loh. Kalau orang kan ngomong ini jin, enggak, ini bukan jin, ini benar-benar masih ada semuanya dan semuanya saat ini sudah kayaknya mungkin nggak pada gerah juga sih, pengen ini juga pengen dikenal, tapi ada mayoritas wilayah sebagian mereka juga yang masih belum pengen dikenal, jadi antara mau ngumpet dan nggak ngumpet gitu. Jadi beberapa dari mereka ada yang sengaja menampakkan diri, tapi sebagian dari mereka masih belum mau menunjukkan diri. Tapi mereka tadi dikatakan tidak alami, tapi bukankah letusan gunung ini memang ada dari massa dari perut bumi yang mendorong ke atas, Mas? Memang itu ada dorongan tekanan dari bawah kan memang itu juga dari unsur apa namanya, maksudnya pembentuk bumi ya. Jadi bukan maksudnya tidak alam ini dikontrol, jadi meletusnya dikontrol atau ledakannya ini yang memang tidak alami. Maksudnya Mas Agung yang mana? Semuanya Pak, nggak alami. Karena gini, kalau misalkan itu alami, sekarang kalau misalkan Pak Marius mempunyai satu besi yang dipanasin sampai mencair gitu, terus ditutup sama
Itu loncengnya Pak Marius bunyi. Iya. Kalau misalkan ditutupin sama apa namanya tanah, maka titik keluarnya si lelehan tadi itu tidak mungkin ada di satu titik. Pasti bentuknya garis atau bentuknya pecahan. Seperti balon aja Pak, itu meletus itu tidak mungkin bentuknya cuma satu titik kayak gebos gitu, nggak, dua pecah gitu loh. Jadi bentuknya garis harusnya. Nah itu bisa terfokus satu tok di satu gunung gitu. Terus apa namanya, dia selalu mengarah ke titik itu doang di puncaknya. Kenapa nggak iseng gitu nyoba ngalirnya lewat samping kanan, samping kiri gitu. Itu kan yang jelas terfokusnya sesuatu pusat energi di suatu titik, itu pasti ada yang memfokuskan. Kalau tidak, pasti harusnya dia tidak seperti itu. Coba deh Pak, coba bikin balon ditiup terus kemudian ditusuk pakai jarum. Nanti pecahannya tidak mungkin di satu titik. Pasti pecahnya bentuk menggaris gitu. Jadi tidak mungkin pecahnya cuman ya titik itu doang gitu. Sampai sehabisnya gas yang di dalam balon itu nggak seperti itu. Atau yang lebih anu lagi ya, mungkin bikin bola-bolaan yang ini ditutupi, terus nanti lihat deh nanti proses retakannya bagaimana. Pasti ada tuh retakan gitu loh, bukan satu tempat doang gitu, nggak mungkin. Jadi kalau ada gunung meletus, itu seharusnya posisi letusannya tidak dari satu tempat, tapi harus merata gitu. Itu alami. Tapi kalau tidak alami memang dipack supaya di situ aja gitu. Nah tujuannya kira-kira apa Mas? Gunung udah bener-bener diem gitu kok tiba-tiba diletusin, itu kan bikin sengsara kita Mas. Kan nah, itu, dia memproteksi kita juga kan sebenarnya. Kenapa bikin susah kita? Bukan bikin susah sebenarnya Pak, tapi ada sesuatu yang sudah masuk dalam satu perjanjian dan itu bukan saya yang berjanji gitu loh masalahnya. Jadi itu Pak Marius bisa bertanya kepada yang mengadakan perjanjian Pak. Salahnya yang itu kan salah yang mengadakan perjanjian Pak, bukan salah kita Pak. Gitu kan. Salahnya di situ kan. Dan itu 500 tahun yang lalu kan itu perjanjian terjadi. Ya, itu masalahnya di situ. Jadi bukan pada mereka mau bikin sengsara, tapi memang salahnya diminta. Itu ada yang minta di 500 tahun yang lalu. Kalau gitu kita ini lahir di zaman yang istimewa dong Mas. Zaman berakhirnya perjanjian dan memulai zaman baru. Seharusnya begitu Pak. Makanya zaman ini disebutnya kan kalau bendu. Bendu itu arti hukuman. Nanti akan masuk ke zaman kalau subo itu kan pujian. Jadi masuk zaman pujian setelah ini gitu loh, setelah semuanya ditagih balik. Cuman yang nagih balik itu kan bukan saya. Yang nagih balik itu ada sendiri, nanti yang nagih balik itu siapa, itu ya monggo dicari sendiri gitu. Tapi ya semoga di perubahan ini nanti semuanya itu berjalan dengan ya gitu. Kalau dalam bahasa orang tua itu ya tan sahat noni sela-sela ning garu gitu. Jadi di garu di logo kita ada di sela-selanya itu, jadi tidak pas kena garukannya gitu. Moga-moga begitu aja. Cuman itu nanti bagaimana ya tidak tahu. Nah, menurut Mas Agung, ini kan sekarang masa pandemi COVID. Ini ada kaitannya nggak Mas dengan berakhirnya perjanjian dengan adanya pandemi ini? Kan dalam pandemi ini kan coba Pak ya, pada saat awal pandemi terutama, kan dinyatakan bahwa besok bakal ana pasar ilang kumandange gitu. Coba pada saat awal pandemi, mal-mal itu gimana Pak? Terpaksa banyak yang tutup kan. Terus tanah Jawa kasingget-singget. Coba di tempat-tempat ditutupin, daerah ini lagi ada corona gitu kan. Ditutup, jalan tertentu ditutup gitu kan. Termasuk kemarin pas itu kita mau pulang mau mudik nggak bisa karena sedang ada penyekatan wilayah loh. Itu kan pas banget kan dengan jonggo yang ada gitu kan. Terus bakal ono PW putih gegaman tubuh wulung ngabraseng wedon gitu. Wedon itu kan sesuatu yang tidak kelihatan. Dikatakan PW putih kan lihat aja Pak, itu orang-orang yang pakai APD kemudian nyemproti pakai disinfektan itu orangnya pakai pakaiannya putih-putih kan. Iya. Ngabras gegaman tubuh wulung rata-rata yang dipakai kan ininya tongkat lurus kebanyakan yang berwarna hitam.
Coba aja lihat penyemprotan. Dikatakan WW itu karena WW itu kan makhluk yang kalau sudah pernah lihat WW ya, tapi saya tidak ngomong kayak siapa, tapi paling tidak makhluk yang bentuknya itu kulitnya keriput-keriput gitu. Coba orang kalau Wewe pakai gombel APD, mas ya, APD-nya ini kan wewe pasti gombel. kan nggak ya nggak seperti habis disetrika gitu, setrika gitu kan Pak. Kalau dikatakan, oh iya masuk semua itu dari semua ini jelas ada semua Pak. Cuman masalahnya kan tinggal kita mau membaca itu atau tidak gitu. Ya itu wedonnya sih COVID-nya itu kan itu sesuatu yang tidak bisa dilihat kan. Gitu. Nah, kalau Mas, kalau kita kaitkan Brahma, Wisnu, Siwa, apakah sekarang Siwa yang sedang bekerja? Kan penghancuran suatu tatanan untuk menuju tatanan baru. Wah itu nanti bisa Sarah Pak. Bisa Sarah Panjang nanti. ya? Bisa Oke. Sarah, mending saya tidak jawab deh. Oke, oke. Lain kali Mas. Ini saya play satu lagi Mas. Ini tentang meteor yang jatuh di Soviet tahun 2003 di Rusia ya tahun 2003 yang kemudian ada UFO yang nembak itu sehingga dia pecah sebelum mendarat kan. Ada bukan UFO, LFO. Nah itu kelihatan Nah, kan. Ada yang keluar ke kanan itu tadi. Jadi akhirnya pecah karena ada LFO yang nembak. Karena wilayah utara memang masuk wilayah Lemurian, jadi pasti itu yang mukul. ini Mas ya, ini nih. Iya. Nah itu keluar ke kanan tuh itu supaya tidak menghancurkan bumi kan. Ada yang jaga kan bumi berarti Pak. Ini 2013 Mas ya, di Rusia Mas. 2013 ya. Iya, 2013, 7 tahun yang lalu. Mas, ini saya googling. Jadi kecepatan benda ini. Nah, ini kelihatan ini. Ini saya play lagi ya. Nah, itu. Dan dia bablas Mas ya, dia nggak jatuh itu. Enggak. Oh itu yang mecahin itu supaya tidak bikin bencana besar kan. Kalau sebesar itu kena menghantam bumi beneran ya lumayan Pak, minimal Rusia bisa tinggal nama itu. Iya. Jadi itu 2013 ini memang fenomenal saat itu, katanya yang injury ada sekitar 1000, dan itu saya googling Mas Agung, kecepatan meteor saat itu yang di Rusia ini yang tadi ditayangkan itu 54.000 km per hour, jadi hampir 60.000. Jadi kalau Pulau Jawa itu panjangnya 1000, itu sama dengan 1 menit Mas, dari ujung kulon sampai ini apa namanya, dari ujung ke ujung ini bisa hanya Pulau Jawa itu dilewatin 1 menit. Nah kalau ini ada benda yang mampu mengejar dan menembak, berarti benda asing yang menghancurkan itu kan luar biasa kecepatannya Mas, yang bablas tadi. Iya, memang lebih cepat itu. Dan memang ya dia bisa kecepatan di luar perkiraan yang kita mengerti. Kalau kita sekarang kan paling hipersonic itu baru sampai 9 Mach ya maksimum itu kalau nggak salah. 9 itu berapa itu yang rudalnya Amerika itu. Ini kan baru 9 kali 340 meter per second baru sekitar itu kan. Sedangkan kalau kecepatan cahaya itu kan 3 kali 10⁸ meter per second. Jadi berapa itu? 3 kali 10⁸ banyak banget deh pokoknya 300.000 meter per detik ya. Kilometer per detik, 300.000 kilometer per detik. Nah, kecepatan segitu itu harusnya bisa dilampaui kalau ya dengan menggunakan teknologi yang di masa lalu. Kalau dengan menggunakan teknologi saat ini ya belum bisa dilalui. Karena makanya di zaman dulu kan kita mengenal yang namanya sepi angin dan sebagainya. Itu memang seperti itu. Bagaimana pindah tempat dalam waktu yang sangat singkat gitu kan. Dan paling tidak bukti-buktinya itu masih ditinggal di beberapa tempat. Salah satunya kan yang di Gunung Kendali Sodo sama di Gunung Sewakul yang pernah saya ceritakan itu Pak. Itu salah satunya. Tapi ya masih salah banyaknya masih banyak sih. Tapi salah satunya di situ.
Mas Agung, ini kalau kita lihat link-link YouTube, link-link Google tentang meteor, ini banyak yang jatuh di belahan bumi sebelah utara. Nah ini apa penjelasannya, Mas? Ya kayaknya Atlantis sama Lemuria yang ada di sebelah selatan, Pak. Nggak mau keganggu. Memang digiring ke sana, jangan sampai ada yang ke arah ke sini yang batu-batu gangguan itu jangan sampai ganggu negara kita. Gitu. Kalau toh selatannya pasti sekitar Brasil sana atau sekitar Afrika sana, tapi nggak akan ke arah kita. Yang gede-gedenya ya. Kalau yang kecil-kecilnya sih nggak apa-apa, karena untuk hiburan kan malah bagus itu untuk dilihat-lihat. Karena meteor sendiri itu Pak, kalau untuk yang pada dasarnya kan kita juga harus memperhatikan dengan cermat ya, bahwa kalau dikatakan meteor itu adalah benda angkasa yang masuk ke bumi dan itu adalah batu kecil, kalau misalkan dikatakan kecil itu dalam jarak tertentu pasti nggak akan kelihatan, karena meteor itu awal terbakar ada di ionosfer kan, awal kebakar sampai dengan akhir kebakar itu ada di ionosfer, mungkin lebih dari ionosfer sedikit lah. Ionosfer itu kalau nggak salah di ketinggian 200 sampai 400 kilo itu kalau nggak salah. Ya logikanya kalau batu kecil aja mungkin gini aja Pak ya, kalau kapal tanker aja gitu kalau dilihat dalam jarak 100 km itu kelihatan nggak sih? 100 kilo kapal tanker itu kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kalau gitu, kalau dalam jarak 200 km masih kelihatan, berarti pasti lebih gede daripada kapal tanker kan? Sedangkan kalau meteor masuk ke bumi, itu kan ketika dia masuk gitu, kemudian kebakar, terus kemudian tiba-tiba lenyap. Kalau lenyap itu kan suatu benda itu kalau mengikuti hukumnya Einstein, yang E sama dengan MC kuadrat, maka akan terjadi ledakan besar. Dan kalau terjadi ledakan besar, ledakan tersebut akan mengakibatkan efek kejut, dan efek kejut tersebut akan terkena ke permukaan bumi terdekat. Nah, ketika tidak ada efek kejut tersebut, ini berarti kan bukan meteor, tapi ini pesawat masuk. Kalau meteor kayak tadi itu, pasti dihabisin sama mereka. Tapi kalau pesawat masuk, ya nggak mungkin ditembak. Gitu. Pesawat masuk dari pihak kita sendiri. Gitu. Karena kalau meteor, harusnya ada efek kejutnya, dung, gitunya harusnya ada. Ledakannya harusnya ada. Dan efek ledakan itu mesti ada gempa yang ditimbulkan, dan ada efek radiasi dan sebagainya pasti ada. Tapi kan masalahnya ini semua nggak pernah ada, Pak. Cuman kita ngeliat meteor, lap, langsung hilang gitu. Bukan benda yang kecil loh, Pak. Benda yang besar loh. Yang besar itu pasti ada, efek kejutnya itu pasti ada pada saat itu menghilang. Karena perubahan masanya jadi ada, di situ menjadi energi. Gitu. Kalau dalam mitologi Jawa ngelihat meteor kan katanya kalau dulu pilihan lurah katanya, ngelihat di luar, terus yang lihat itu bakal jadi lurah gitu. Gimana Mas itu? Bener nggak? Itu daru Pak, bukan meteor. Oh itu beda ya? Beda, itu daru. Daru itu ada 3 macam kan, ada yang warnanya kuning keemasan. Kalau orang Jawa itu daru, wahyune pulung, atau untuk wahyunya lurah atau kepala negara dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau yang warnanya biru itu kan pusoko Pak. Kalau yang warnanya hijau itu kan memang utusan dari sana ya, dari pihak kerajaan sana. 3 kerajaan itu biasanya masih warna hijau sih. Kalau untuk utusan yang datang. Jadi beda dengan meteor. Nah, meteor memang benar kalau di utara jatuh iya mungkin. Tapi kalau di kita itu pesawat masuk, bukan meteor. Karena tidak ada efek-efek yang menunjukkan seperti yang saya katakan tadi, gitu. Mas, ini pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020, ini Joshua Huta Galung, 33 tahun, warga dusun Sitahan Barat, Desa Satahi Nauli, Kecamatan Kolang, Tapanuli Tengah, itu dapat batu kejatuhan meteor, Mas. Nah, ini kan ada itu. Nah, Mas Agung nggak bisa mengarahkan meteor itu jatuh ke rumahnya Mas Agung, Mas. Loh, saya kan bukan orang sakit, ini, Pak. Loh, ini awalnya dipatok 200 juta. Nah, ini katanya laku 26 miliar loh, Mas. Lumayan, Mas. Ini buat ini pendanaan risetnya Mas Agung. Ya, tapi kan gini loh, Pak. Masalahnya.
suatu pesawat yang kemudian memang pengen dianggap itu bukan pesawat supaya tidak dicurigai. Wah, belnya bunyi lagi tuh Pak. Supaya ingat Eh, Mas. ya, jadi kalau misalkan kita pengen tidak diketahui, maka pada saat masuk itu ya kadang-kadang mereka rada nakal Pak, balang gitu pakai batu. Itu sangat mungkin. Jadi supaya nanti akhirnya dikirain itu batu yang jatuh itu. Tapi kalau mereka kan bisa ngambil dari mana aja, bisa ngambil dari yang di luar yang tidak pernah dijangkau manusia kan. Sehingga jadi sesuatu hal yang benar-benar memang seperti meteor. Padahal memang ya mereka ambil, mereka lempar sendiri. Karena kalau ukurannya segitu, itu kan pada saat akan jatuh, itu kalau dari ketinggian bisa dihitung deh kecepatannya Pak. Nanti efeknya kan harusnya ada sesuatu ledakan yang cukup besar itu pada saat jatuh. Kalau tidak kan berarti ada yang itu mungkin diletakkan atau dilemparkan pada jarak yang pada ketinggian yang sudah aman sehingga tidak menghasilkan efek perubahan momentum yang sangat besar gitu. Tapi kalau memang benar-benar dijatuhkan dari ketinggian yang luar biasa, efeknya tidak seperti itu pasti. Oke Mas, Gitu. kita lanjutkan Mas. Satu lagi Mas. Ini di Amerika Mas. Oh itu masalah badai di Oklahoma ya. Jadi itu juga terlihat bahwa badai ternyata juga diatur oleh mereka juga. Cuman ini videonya mungkin terlalu bisa dia cepetin Pak biar nggak terlalu lama di situ. Ini Mas ya. Sampai pada posisi kelihatan LFO-nya itu. Dia di menit berapa ya? Kayaknya pada saat itunya lewat itu terus badainya berhenti kok. Kalau nggak salah, saya lupa deh itunya di berapa. Atau ya itu bisa dicari sendiri lah kalau nanti pada pengen lihat nanti Di anu loh YouTube pasti ada Mas ya. di YouTube pasti ada itu. Jadi pada saat apa tuh namanya ada badai, kemudian badai itu dianggap membahayakan. Pas mereka lagi baik ya mereka hentiin, kalau pas mereka lagi gak baik ya mereka biarin atau malah mereka gedein gitu. Karena memang memang semua itu ada yang kendalikan, jadi bukan ini. Makanya kan seperti yang saya ceritakan minggu lalu bahwa terbentuknya badai itu kalau dengan menggunakan teori perubahan temperatur dan tekanan nggak mungkin Hmm. karena Jadi ini tidak efeknya alami juga Mas. nggak ada yang alami Pak, nggak ada. Loh, ini kok sampai Amerika ini emang jangkauan Atlantis itu sampai Amerika Mas? Iya, sampai sana saat masuk wilayah. Makanya menghilangnya peradaban kan hampir barengan semua. Menghilang. Orang ngomongnya menghilang, padahal memang nggak mau ketemu sama kita sih. Makanya kan ada beberapa bangunan kuno itu yang kayak ditinggalkan begitu aja gitu kan. Nah, tapi memang bangunannya seharusnya nggak kayak gitu sih, lebih maju lagi dari itu, cuman itu hanya untuk ini aja, dekoinya aja sih. Saat ini yang kita yang ada yang bisa diraba orang kan baru dekoi di atas KW 40. Ini ada yang tanya nih Mas Siswanto, Mas, bangsa Atlantis menggunakan bahasa apa? Yang jelas pada dasarnya Sinyal mereka Mas. semua bahasa itu ngerti. Tapi paling tidak mereka bisa menggunakan apa yang umum digunakan adalah Sanskerta. Tapi Sanskertanya bukan Sanskertanya India ya. Karena kalau Sanskertanya India secara tata krama kurang benar sih. Atau paling tidak Kawi ya. Tapi mereka kan ngomongnya Majapahit bukan ngomongnya Mojopahit loh. Jadi yang selama ini kalau bicara selalu begitu. Tapi selama ini yang kita Ya, tangkap kan sinyalnya Mas ya. Sinyal itu frekuensi rendah itu. ya. Ya, jadi pada dasarnya gini loh Pak, mereka itu benar-benar
saat ini masih sebagian besar dari mereka tuh masih menjaga diri untuk tidak ada komunikasi sama kita, tapi sebagian tuh masih sudah nggak sabar, pengen anu lagi, pengen ya kita kenal lagi gitu. Ya bagi mereka yang pengen dikenal lagi itu kadang-kadang sengaja nongol ngumpet lagi gitu, karena mengingat perjanjian belum selesai kan. Nah ini efeknya terhadap bangsa kita apa, Mas? Perjanjian ini perjanjian dunia atau perjanjian dengan negara kita ini, Mas? Pada dasarnya dengan negara kita, tapi efeknya ke seluruh dunia karena masalahnya kan memang kekuasaan mereka sampai seluruh dunia, bukan hanya di negara kita. Karena mereka nyebutnya jagat gede, Pak. Jadi jagat gede itu di luar badan kita sampai sebelum kayangan kan. Jadi sampai Triloko Buwono itu bukan hanya bumi saja seharusnya loh. Kalau mereka menyatakan Triloko Buwono kan berarti memang bukan satu tempat di bumi. Kalau bumi doang itu bukan Triloko Buwono, Pak. Makanya kan nanti memang ada saatnya kita akan mencoba membahas pelan-pelan tentang, ya walaupun mungkin nggak komplit ya, tentang urutan-urutan di alam raya itu seperti apa. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kita ngertinya cuma bintang sama terus ngertinya cuma matahari, bintang, bulan gitu. Enggak. Nanti satu persatu mungkin akan saya coba untuk membuka apa yang nama galaksi itu namanya apa. Terus apa namanya? Itu nanti ya. Nanti itu. Pelan-pelan nanti pas bagian sudah masuk ke model antareksa nanti mungkin saya akan perlahan-lahan untuk membuka itu jadi karena paling tidak di sini ini sebenarnya ada di beberapa serat kuno tapi asal jangan pegang yang KW Pak ya. jangan pegang serat yang KW yang hanya mengakibatkan jadi baik tapi nggak jadi sakti loh gitu ya karena kalau pegang yang seperti itu ya memang tidak akan pernah ketemu. Oke Mas, kita lanjutkan ya. Kali ini fireball di Jepang Mas ya. Ya, itu baru aja tau ya kalau nggak salah. Iya baru ini beberapa hari yang lalu ini tanggal 29 nih. Ya, coba perhatian Pak. Kalau misalkan itu segede itu, kemudian meledak seperti itu harusnya ada efek kejut kan? Nggak ada loh Pak, efek ledakannya nggak ada. Efek gempa yang ditimbulkan nggak ada, berapa skala Richter yang ditimbulkan nggak ada. Itu kan pesawat masuk gitu. Pesawat masuk terus menghilang, pesawat masuk terus menghilang gitu kan. Lapnya sampai segitu loh, tapi kok terus kemudian nggak ada ininya, nggak ada efek gempa dan sebagainya nggak ada gitu. Jadi ya itulah mereka itu ada dan mereka bukan dari luar, itu ada di wilayah kita. Cuman karena wilayah itu luas sekali, makanya kan salah satu dari Raja Medang Kamulyan yang pernah berkuasa kan Sang Maharatu-sima. Itu kan waktu masih menjadi akufu atau aku itu kan dulu ditugaskan di wilayah sekitar Jepang, maka di daerah sana ada namanya Fukushima. Jadi ada daerah namanya Fukushima kan Pak di sana. Gitu. Itu harusnya ada dalam catatan sejarah kita, kecuali kalau catatan sejarah kita sudah berubah menjadi catatan Kopingho Pak ya. Dirubah menjadi seperti itu, jadi itu lain lagi. Mas Agung, ini kalau pesawat, kenapa dia meledak terus hancur, Mas? Bukan meledak, pada saat masuk ke wilayah yang berbatasan itu kan menimbulkan efek Pak, lap gitunya doang, bukan meledak gitu. Hanya ya pertama itu ya, yang kedua kan supaya dikira meledak. Kalau meledak kan ada efek-efek yang lain Pak, nggak cuman terang doang gitu. Seperti bom gitu meledak dor itu ya yang bukan hanya cahayanya doang kan Pak. Ada suaranya, ada getarannya, ada efek merusaknya gitu. Kalau efek merusak sama getarannya nggak ada itu kan bukan bom, bukan sesuatu yang meledak. Gitu. Ya ini perlu penelitian lebih lanjut di sini. Moga-moga didengar ini ceritanya Mas Agung ini. Oke Mas. Nggak mungkin Pak. Kalau mereka denger ya mereka akan malu karena banyak
teori fisika dan kimia yang akan habis, nggak mungkin. Milih nggak denger Pak Nggak mereka. mungkin. Nggak mungkin. Atau mungkin yang dengerin ini orang yang kurang kerjaan semuanya, Mas. Kayaknya kan sibuk. Itu Pak Mario saya bicara. Termasuk saya. Termasuk Ya. saya, Mas. Mas, ini satu lagi nih. Coba apa lagi nih? Oke. Oh, ini yang di KPU, Mas. Itu kan lucu tuh Pak, kuda. Tuh di atas nih. Oke, suaranya. Ya, itu kuda Kenceng putih ya, yang Mas, ya? terbang di atas. Ya, kuda putih yang terbang di atas KPU. Kelihatan Sekarang sekali, kalau- Mas, ya ini, Mas. Ya, dan itu saksi mata banyak Pak. Jadi kalau Ini bukan dikatakan bikinan, Mas, ya? Ini beneran, Mas, ya? Benar, itu benar. Dan itu terjadi Ini, Pak, baru saja di Pilpres kemarin. Di Pilpres Ini jelas kemarin. banget, Mas, ini ya. Ya. Dan itu yang melihat bukan 1-2 orang, yang merekam juga banyak. Jadi di YouTube juga tidak 1-2 orang gitu yang upload. Tapi mana dibahas? Enggak kan Pak? Makanya nggak mungkin mereka membahas. Karena kalau itu dibahas nanti kelihatan bahwa Menyan itu benar. Sayang belum tentu benar. Tapi Menyan pasti benar gitu kan. Nanti yang jauhnya begitu. Mereka nggak mungkin mau bahas. Gitu. Jelas banget Turonggo Seto itu Pak, kuda putih, Turonggo itu kuda, Seto itu putih, terbang di atas KPU itu jelas banget. Sudah pernah terjadi. Dan itu bukan kapan-kapan, tapi ya kemarin itu di pas Pilpres kemarin gitu. Kayak seperti kuda lumping di reok, Mas. Kalau kuda lumping kan nggak punya kaki Pak, kakinya orang yang naikin, itu kan kakinya ada 4. Oh, Kelihatan iya. kakinya ada. Kelihatan nih, Mas, ini. Iya. Iya ya. Kan ada. Ya, jelas kok bentuknya, udah lari kok. Banyak. Dan itu ininya apa, Mas? Bulunya itu yang di leher atas itu juga kelihatan itu ya. Iya, jelas kelihatan. Kaki, ekor, kuda, itu benar-benar kuda. Jadi kalau dikatakan itu efek ini itu ya paling cuman karena nggak bisa jawab Pak. Bahwa Iya ini. ada something yang tidak bisa dijelaskan di science. Gitu. Iya. Kira-kira apa ini, Mas ya? Kan cuman kelihatan gitu terus apa maksudnya? Mereka kan pamer Pak. Mereka mau pamer bahwa gue ada loh gitu loh. Gue ada loh. Gitu. Jadi selama ini kan mereka juga nggak ada. Menyan dianggap cuman cerita, cuman sesuatu hal yang angan-angan atau gimana gitu. Memang banyak yang cuma angan-angan kalau patokannya pada sastro yang keliru, tapi kalau yang betul, ada Mas Doni yang tanya, Mas. Berarti kudanya gede banget dong, Mas. Itu kan jarak berapa kilo itu di atas kalau segede itu? Ya memang gede. Tapi kan paling tidak bagi mereka pokoknya supaya kita lihat bahwa itu ada gitu loh, kuda terbang itu ada. Gitu. Jadi memberikan bukti bahwa mereka ada. Sebenarnya kan itu kan. Kalau buruk, Mas? Bukan ya? Ya itu saya tidak tahu kalau itu. Itu Pak Marius mungkin lebih tahu kalau masalah yang berhubungan. Mas, dulu waktu saya kecil kan suka ada mercon, Mas. Itu cap kuda terbang itu, Mas. Jangan-jangan bikinan Mas Agung itu. Ingat ya, zaman dulu. Itu ada mercon. Mercon namanya kuda terbang itu terkenal sekali, Mas. Oke, kita lanjutkan. Ini ada video. Karena ini, Mas, karena apa? Kebalik videonya emang gitu, Mas. Ini kejadian ketika kita sedang ekspedisi di daerah Tegal Turi dekat Mauspati. Memang kita ini enggak ya, ini bukan. Kita hanya menunjukkan bahwa ini bukan itu yang seharusnya kita cari gitu. Tapi kan ada teman yang pengen ini ngelihat itu, ya sudah, ayo kita buka. Tapi kan ini kan di tengah jalan itu tadi kita temukan, tapi itu sudah bukan itu yang kita cari itu. Ya terus lanjut aja Pak.
Di sini nanti kita akan ketemu yang namanya nogo tapak angin gitu. Jadi kita ditunjukin bahwa memang itu sudah kelihatan tuh badannya memanjang. Itu tadi kelihatan memanjang badannya. Yang kanan. Ini Mas Nah ya. itu ya memanjang. Nanti kepalanya kita menuju ke arah kepalanya. Kepalanya di depan. Memang kita sengaja, jadi bukan ngejar situsnya, tapi kita ngejar posisi kepalanya nogo tapak angin itu karena kita kan pengen nanya, kamu tuh ngumpet di mana toh, gitu loh. Hmm. Itu deru anginnya itu kenceng banget Pak. Jadi kalau misalkan apa tuh namanya mendung sudah ngumpul di atas, nah itu kepalanya itu Pak. Itu Hmm. kepalanya. Cuman sayangnya mungkin kurang ini ya, apa namanya kurang ini. Jadi ini ekornya ke belakang yang tadi itu. Jadi akhirnya kita ketemu di situ. Nanti kan ada video yang disambung, ada foto yang disambung-sambung kalau nggak salah di sini. Nah, Ini Mas. seperti itu. Ya, disambung-sambung jadi Hmm. seperti itu. Jadi disambung dengan foto dan video-video yang kita ini ya, seperti itu. Jadi sepanjang itu. Di arah belakang, di arah ekor itu adalah Gunung Lawu, Gunung Mahindra di arah belakangnya. Jadi di posisi kepalanya ada di daerah Mauspati itu. Kita kan cuma pengen tahu Hmm. bahwa kemana aja panjenengan gitu kan. Nah, ternyata memang menjelaskan bahwa ada satu perjanjian bahwa beliau harus diumpetin dulu di wilayah utara. Nanti tugasnya adalah Hmm. kalau negara yang di tempat itu kurang ajar ya dia akan muncul dengan sendirinya. Nah, kira-kira di mana ayo Pak? Kan nogonya itu panjang banget Pak. Jadi kalau dia Hmm. sedang topo di bawah kemudian ditimbun, maka akan kelihatan memanjang sekali itu. Di mana kira-kira? Kan selama ini orang nggak ngerti. Dikirain itu adalah suatu apa ya? Satu bangunan mungkin. Tapi itu adalah suatu Hmm. bangunan yang memanjang panjang banget ada di utara. Kira-kira bangunan apa Pak? Di Jakarta Mas. Enggak, Jakarta nggak mungkin nenek moyang kita mengorbankan wilayah negara kita sendiri nantinya pada saat itu muncul ke permukaan berantakan nggak karuan. Makanya supaya yang berantakan bukan negara kita, kira-kira ada di mana Pak? Di utara ya. Di Cina. Iya di utara. Ya, di Cina ada bangunan apa yang memanjang gitu. Oh, tembok Cina itu Mas. Ya, makanya dulu kan saya ngomong bahwa tidak mungkin tembok Cina itu dibangun karena untuk membendung suku Tartar dan sebagainya. Karena ada sesuatu waktu itu kita belum belum boleh bicara kan. Itu kan karena memang ada Kadipaten Blambangan di sana. Di Kadipaten Blambangan itu di sana ya, karena Blambangan dan dari kata bale Blambangan. Jadi ada bale yang dikasih warna serba merah. Coba negaranya lihat toh, Hmm. keratonnya serba merah, terus benderanya serba merah. Makanya ya kemudian sudah diperhitungkan bahwa besok itu negara ini akan semaunya sendiri gitu. Makanya nenek moyang kita juga tidak bodoh. Nego tape angin ditaruh di sana, ditutup, ditidurin dengan sirup begonondo sehingga tertidur di sana sampai sekarang masih pada posisi tertidur. Makanya kan orang sana kan tradisinya itu kan ini ya, apa kalau ada acara-acara tertentu kan liong itu kan naga terbangan Pak. Hmm. Penggambarannya kan begitu kan. Memang iya ada di sana, tapi masalahnya kan bukan bukan naga terbang yang mereka bawa-bawa itu bukan. Mereka disembunyikan di bawah negara mereka sekian ribu kilometer panjangnya dan ditandainya supaya dia tidak supaya daerah itu tidak dipakai untuk bikin perumahan, maka dibikin beteng. Kalau dibikin beteng kan paling Hmm. tidak tidak mungkin ada rumah di atas itu gitu. Jadi ketika ketika nantinya sudah dianggap membahayakan negara itu kan cuman pakai aji tolak Begonondo untuk bangun. Tapi kan siapa yang punya ya itu nanti urusannya Satrio Piningit. Bukan ini Pak ya, urusan untuk orang-orang yang ya yang kalau seperti saya kan cuma asal ngerti tapi nggak tahu seperti tidaknya seperti apa itu nanti biar yang bertindak
sudah ada sendiri gitu. Nah, itu Mas, nanti tapi ya, di simbol-simbol kita kan, nogo itu kan juga kita pakai misalnya keris. Kenapa sih keris itu selalu bentuknya itu mengambil tema ular gitu? Kenapa, Mas? ini memang seperti anu Pak ya. Ini saya ceritakan mungkin akan jadi panjang, tapi bagian yang kira-kira akan membuat jadi nggak baik kan saya ceritain Pak ya. Jadi kan memang di negara kita, terutama yang untuk berhubungan dengan selatan, itu kan harus menggunakan suatu hal yang kira-kira orang nggak berani. Jadi kalau misalkan dijemputnya oleh sesuatu yang tidak, orang mungkin nggak dideketin aja udah milih kabur gitu kan. Nah, itu dengan menggunakan olor. Tapi pada dasarnya kan ini sudah diberitahukan bahwa olor itu ada di sini, di sini, di sini, di sini gitu kan. Cara manggilnya begini, begini itu saya sudah ada. Cuman masalahnya kan kemudian tata cara itu menghilang. Tapi paling tidak itu kan kalau gong dibunyikan dengan nada tertentu berarti itu ngundang yang ini gitu kan. Makanya kan di atas gong itu dua kan biasanya kiri kanan, makanya gong juga belok dendro Pak. Jadi memang karena ya salah satu dari Hasto Broto yang ada di tanah Jawa ini kan juga Sang Hyang Hanantobogo itu dewanya ular kan Pak. Jadi yang nyonggo kita dari bawah kan beliau kan. Makanya kalau di bawah dikatakan bahwa Sabto Pratolo itu isinya material panas dan sebagainya, enggak. Karena sengerti saya justru malah ada kayangan Sabto Pratolo. Dari mulai Eko Pratolo sampai Sabto Pratolo kan ada semua. Gitu. Cuman masalahnya kan bukan hal seperti ini kan sekarang sudah dilupakan orang. Gitu. Dan untuk ya karena semua itu cenderung hanya mempelajari pada masalah nama kan sekarang ini, tidak mempelajari bagaimana menemukan si orang tersebut gitu. Jadi seperti Pak Marius itu justru malah diterjemahkan huruf per hurufnya, tapi tidak dicari Pak Mariusnya itu ada apa tidak gitu, gitu kan. Atau kalau ada kebiasaan Pak Marius apa misalnya senang pakai topi gitu, senang pakai taping gitu, pakai apa gitu, yang dibahas itunya bukan orangnya gitu. Jadi seperti Bathara Baruno itu, Bathara Baruno itu Dewani Laut. Ya, terus kemudian kalau ketempatan Bathara Baruno berarti orangnya itu juga mempunyai sifatnya Bathara Baruno. Jadi laut itu kan kedatangan kotoran dari manapun juga akan tetap berwarna jernih, tetap akan berwarna bening gitu kan. Artinya orang ketempatan Bathara Baruno berarti orangnya akan tetap bisa jernih pikirannya meskipun ada gangguan dari manapun. Apa itu salah ya? Ya enggak, tapi enggak benar. Karena Bathara Barunonya jadi enggak ada, enggak dicari kan. Cuma pelajari namanya doang gitu. Jadi di sini kan di sini kan yang harusnya kan orang tuh mulai mengerti bahwa ada dari Eko Pratolo sampai Sabto Pratolo itu di bumi, terus kemudian nanti masih ada Dirgantoro, masih ada Angkoso, masih ada Ngantarekso, dan terus ke atas masih ada lagi gitu. Cuman kan masalahnya nih perbendaraan bahasa kita dipotong banyak supaya, jadi ya memang aneh loh sebenarnya bahwa dalam sistem pendidikan kita sama sekali tidak pernah mengungkap ini semua sih. Jadi apa-apa tuh harus berasal dari India, ini harus berasal dari India, gitu. Padahal nggak nyambung dengan India, belas nggak nyambung gitu. Terus manusia kera gitu-gitu tuh kan, ya saya tidak menyatakan bahwa kalau mereka mengakui bahwa mereka adalah keturunan manusia kera itu saya tidak pernah menyatakan tidak itu. Kalau mereka mengakui itu ya nggak apa-apa, tapi kalau saya bukan, ya kalau Pak Marius ya terserah, gitu kan. Sebagai manusia kera apa tidak gitu. Jadi ini tadi kan menyangkut masalah Sabto Pratolo sampai Eka Pratolo sampai Sabto Pratolo itu tadi kan memang ada dalam genggaman dari Sang Hyang Hanantobogo. Jadi ada satu hal dari Sang Hyang Hanantobogo yang ditaruh di Eka Pratolo yang disembunyikan oleh Sang Hyang Bathari Pertiwi kan, sehingga itu yang digunakan nanti jika ada negara lambangan yang sudah kelewatan ya, jadi itu nanti harus dibangunkan. Itu tugasnya Pak Marius mungkin bagian bangunkan itu mungkin. Mas, ini di chat banyak rame tadi. Jadi di bawah tembok Cina ini berarti ular. Lah ya saya sudah ngomong Pak, iya logo tapak angin ditaruh di sana. Makanya kan tradisi tentang naga melayang itu kan adanya di sana bukan di sini, karena memang ditaruh di sana.
Memang ditaruh di sana untuk nanti menghentikan mereka kalau mereka sudah kelewat batas. Makanya itu kerajaan Blambangan itu nantinya kan akan berhenti ketika Godho Wesi Kuning dipakai untuk mukul kepalanya si Naga Tapa Angin hingga bangun. Godho Wesi Kuningnya sekarang ada di mana? Itu rasanya itu aja kan. Kan yang punya nanti sang Putri Kencana Wungu. Wungu itu artinya bangun kan, Pak. Ketika sang Putri Kencana ini bangun baru untuk gebuk itu gitu loh. Saya punya pecut sama Diman sama Godho Wesi Kuning nanti di minggu depan Mas bahas itu. Saya tunjukin. Mas, jadi yang di Banyuwangi itu apa, Mas? Blambangan di Banyuwangi itu versi ketoprak berarti, bukan versi Atlantis. Saya tidak mengatakan versi ketoprak loh. Itu Pak Marius itu hati-hati kalau bicara. Kalau saya yang mengatakan bahwa Blambangan ada di Cina. Karena coba sekarang di Banyuwangi itu keratonnya apa ini kantor kabupatennya warna merah. Apa benderanya di sana merah semua? Apa coba perhatikan lagi kalau ininya Pak. Si Minak Jinggonya sendiri itu namanya juga Minak Jinggo. Jinggo itu artinya merah kan, pakaiannya serba merah. Emang di Banyuwangi. Oh iya ya, bener ya. Terus yang Jinggo ya. Itu Pak Minak Jinggonya sendiri lihat cara berpakaiannya kan mirip pakaiannya orang Cina, malahan lebih cocok ke pakaiannya orang Cina. Kalau dilihat dari ketoprak Jawa, dari wayang dan sebagainya gitu kan. Berarti rokok ini salah, Mas. Minak Jinggo ini warnanya kuning ya. Ini kalau kita Google Minak Jinggo warnanya kuning, itu salah, harusnya merah ya. Ya kan kalau nama nggak apa-apa toh Pak, nggak apa-apa kalau masalah nama. Cuman ya itu tadi yang paling penting kan hebatnya nenek moyang kita sudah menghitung gitu. Karena bagi nenek moyang kita itu kan makanya bahasa kalau di negara kita itu kan semuanya present semua kan Pak, tidak ada future, tidak ada past, semuanya present semua. Artinya masa lalu, masa sekarang, dan masa depan itu bagi nenek moyang kita itu bisa dijadikan sekarang gitu. Jadi Naga Tapa Angin yang ada di zaman itu bisa ditaruh di zaman sebelumnya gitu kan. Seperti kasusnya Bobo Pleret waktu memfotokopikan buku yang akan terbit 10 tahun yang akan datang itu kan lucu tuh. Itu sampai Mas Timi bingung ya. Mas ini ada teman yang sampai bingung itu dulu. Karena loh kita pegang buku yang akan terbit 10 tahun lagi, tapi kita pegang fotokopiannya gitu. Itu Bapak Prayogo Tikarso, saktinya seperti itu Pak. Jadi artinya apa? Mesin waktu itu nyata di negara kita. Dan itu banyak itu, sih kejadian seperti itu sebenarnya. Padahal baru satu orang Mas ya. Padahal banyak orang sakti ya. Iya, yang ketahuan baru satu orang. Tapi itu ada. Tapi keluhan beliau tetap satu, sama dengan saya. Kenapa Wedo Sasongko diganti? Sama. Kenapa Surat Centini Asri diganti? Gitu. Jadi kalau orang belajar dari Wedo Sasongko dan Surat Centini tidak akan pernah seperti beliau karena memang tidak ada ajaran di situ. Masalahnya kita yang asli nggak tahu Mas, taunya ya itu gitu. Nah ya itu, makanya itu. Ya, untungnya Mas kan, kalau kita lihat di film Shaolin ya seperti itu, memang Forbidden City itu warnanya merah Mas. Jinggo Mas ya. Emang Minak Jinggo kok, keraton Minak Jinggo tuh di sana kok. Ini nanti kan banyak berubah Pak sejarah nanti. Karena seperti yang pernah saya ceritakan bahwa emang iya Yunani itu di Yunani. Enggak, Yunani itu di Perancis. Gitu kan nantinya. Nanti dan sekarang. Bukti itu kalau minimal. Itu banyak sih. Oke. Nanti sejatinya Mesir segala nanti bisa berubah ya Mas. Nanti bisa rame itu. Enggak di sana. Tapi ya bukan yang kita buka yang aman-aman aja lah. Seperti kalau Yunani itu bukan di Yunani tapi di Perancis gitu. Buktinya minimal banget itu kan filsuf-filsuf yang ada di Yunani kenapa nggak ada menurunkan darah di Yunani sama sekali, terus menurunkannya di Perancis. Itu dasar awal pola awal penelitian ya. Dari situ nanti berkembang banyak bahwa ternyata Yunani itu Perancis bukan di Yunani gitu. Romawi juga bukan di Romawi tapi di tempat lain gitu. Jadi Mas, memang kayaknya Mas Agung ini salah lahir di Indonesia ini. Kalau misalnya tadi saya sempat lihat YouTube, ada Mas lucu, ada YouTube tentang ngupas tentang Indonesia. Itu sampai followernya jutaan orang.
Padahal Mas Agung saya pikir lebih berkualitas ya kupasannya ya. Ancient Alien Indonesia Lost Pyramid di channel YouTube asing ini. Itu karena ngomongnya bahasa Inggris didengerin. Jadi mungkin Mas Agung itu mendingan pindah ke sana, ke luar negeri sana. Daripada di sini kesian beli pulsa aja nggak ada Mas ya. Ya kena buat apa Pak? Kan di sini kan saya bisa dekat sama Mojopahit Pak. Udah deket ya, oh, iya, kotanya itu deket ya. Ya waktu itu Pak Maris menata video call waktu saya jalan sama satu temen ke dekat Keraton Condong Catur yang masih aktif banget itu keratonnya itu kan, itu nggak jauh ada di sebelah timur Cibubur. Sampai kelihatan aneh-anehnya masih banyak banget kan waktu itu, cuman ya Pak Maris bisa lihat mosok bukit bisa ngeflip gitu dalam waktu sangat cuman berapa meter gitu. Makanya kapan-kapan Pak datang ke sana. Kalau saya pindah ke luar negeri saya malah mungkin secara keuangan bener, tapi saya lebih suka dekat ke Mojopahit Pak, lebih dekat, lebih senang dekat dengan Atlantis, lebih dekat dengan Lemurian, bukan Lemuria ya, sebutnya Lemurian gitu. Dan Mas Agung pengen menyaksikan bukanya Kali Berantas kan? Iya, pembukaan Kali Berantas minimal ada 3 kali yang dibuka, itu minimal Kali Berantas terdekat ada di barat saya gitu kan. Itu ya semoga pemerintah dengerin. Tapi kalau nggak dengerin nggak apa-apa Pak, karena tidak wajib denger kok. Jadi artinya apa? Kalau misalkan terbukti saya sudah tidak salah, sudah memberitahu. Tapi kalau misalkan tidak terbukti, ya memang saya tidak mewajibkan untuk pemerintah wajib percaya kan. Gitu. Percaya karepmu, percaya karepmu gitu loh. Bagi saya itu yang paling penting dekat sama Mojopahit. Udah. Yang paling penting itu. Karena kalau nggak di sini ya main ke sana itu enak banget Pak. Tuh. Bagus banget tuh kerajaannya. Dan ada yang pertanyakan waktu itu rajanya siapa ya? Rajanya perempuan, yang jelas. Saat ini bukan laki-laki, perempuan dan cantik sekali. Oh, jangan Mas, jangan sering-sering ke sana Mas. Nanti kalau nggak balik, nanti Rabu malam nanti nggak ada ini. Yang karena belum regenerasi loh Mas Agung. Mas Agung belum menyiapkan regenerasi. Oke Mas, ini sudah jam 10 Mas. Ini saya flip lagi ini gambar terakhir ini sebetulnya yang tadi ya, ekspedisi Parang Garuda di Tegal Turi Mospati 30 Desember 2009 ya. Oke, Mas Agung, saya rasa udah cukup. Teman-teman masih kurang puas, tapi ya kita pada durasi ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan, dan salam menyan Mas Agung. Ya, salam menyan.